Baik, selamat datang kepada Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Keamanan Data. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai penggunaan firewall. Jadi firewall di sini dia adalah semacam sesuai namanya, dia itu adalah titik membatas yang melindungi antara jaringan lokal dengan jaringan publik seperti itu. Nah, jadi pada ini firewallnya itu akan berada di router 1, di router OS 1 ini. Nah, di router 1 ini dia akan melindungi PC1 dan PC2 dari internet seperti itu. Jadi kita langsung masuk aja. Pertama kita akan buat topologinya seperti ini dan dengan IP-nya sesuai seperti ini. Jadi ada 192.1, lalu ada 1.2, dan ini untuk gateway-nya kita gunakan 254, dan untuk itu satunya ini untuk gateway keluarnya kita gunakan DHCP kalian aja. Oke, setelah semuanya nanti di run, kita langsung masuk ke PC1 dan PC2 nya. Nah, untuk PC1 PC2 silakan nanti masukkan IP nya, kita masukkan IP nya teman-teman. Nah, 1.1 ini untuk subnetnya 25, karena /24 kita gunakan 255.0. Nah, lalu kita atur gateway nya yaitu 254 seperti itu. Jadi kita atur gateway nya 254 supaya dia bisa mengakses keluar seperti itu. Nah, setelah itu untuk di PC2 kita juga atur IP-nya juga sama 255.0.254. Nah, lalu kita coba ping ya. Kita coba ping ke 192.168.1.1. Oke, berarti dia bisa terhubung ya dari PC2 ke PC1, dan karena sistemnya handshake jadi pasti dari PC1 juga bisa ping ke PC2. Nah, setelah itu kita coba untuk mengakses mikrotiknya teman-teman, yaitu gunakan Winbox. Kita coba hubungkan. Nah, ini kita hubungkan, kita konekkan. Nah, lalu untuk mengatur firewallnya, pertama kita harus mengatur DHCP kliennya dulu teman-teman. Nah, untuk DHCP kliennya kita gunakan ini ya, Oracle VirtualBox-nya, supaya kita bisa ngakses IP-nya. Jadi supaya mikrotiknya, supaya routernya itu dia dapat IP, kita harus ubah salah satu adaptornya. Nah, adaptor networknya ini yang awalnya dari generik ya, ini semuanya generik, kita ubah ke jadi bridge adaptor. Ini coba kita hapus, kita apply. Oke. Nah, ini kita tunggu selama beberapa saat. Nah, nanti setelah itu dia akan dapat ya, itu 192.168.69.9. Nah, setelah itu kita masukkan ke ini, jangan ya, kita masukkan ke addresses. Nah, untuk iter 2 nya ini, untuk iternya kan iter 1 ya teman-teman. Nah, ini dapat dari DHCP, jangan diutak-atik ya. Kita masukin aja ke yang iter 2, kita masukkan 254, kita apply. Nah, dia sebagai ini ya, sebagai gateway keduanya, sebagai gateway-nya untuk iter 2 nya. Lalu kita masukkan untuk DNS-nya, kita juga allow remote request seperti itu, lalu juga ke firewall akhirnya. Nah, untuk di firewall ini kita bisa, pertama kita bisa gunakan ini ya, key-nya SlochNAT, terus juga kita protokolnya nggak usah dianu ya, SlochNAT. All interface-nya pilih yang iter 1 ya, karena kita mengarah keluar. Nah, ini jangan dicentang teman-teman ya, karena kalau dicentang itu artinya berarti artinya itu disilang. Nah, habis itu kita pilih actionnya kita pilih yang masquerade. Jadi nanti setiap PC nanti mereka akan dapat IP-nya masing-masing, yang sehingga IP itu bisa mereka gunakan untuk akses ke PC lain, akses ke internet seperti itu. Nah, kita coba ya, apakah mikrotiknya bisa ngeping ke internet itu sendiri. Nah, ini bisa ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis harusnya PC1 ini bisa ngeping ke Google, misalkan 888. Nah, dia bisa. Kita coba juga untuk ngeping google.com dan google.co.id. Nah,
Nah, ini Google.co ID ini berarti Google-nya yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi maksudnya Google yang servernya atau routernya itu dia berada di Indonesia, seperti itu. Kita juga coba yang ada di PC2 juga. Ping google.co.id. Nah, dia juga bisa. Kita juga bisa membuat semacam membatas gitu ya kan, karena firewall kan dia yang membatasi dan juga menjaga gitu ya jaringan lokal jaringan lokal dengan jaringan publik. Nah, maka dari itu tentu saja firewall juga bisa kita berikan aturan-aturan gitu ya. Jadi biar misalkan komputer PC2 itu mau akses ke internet gitu ya, nah dia tuh nggak bisa. Kita bisa gunakan dengan cara melalui router ini kita setting firewallnya, teman-teman. Jadi kita kembali, misalkan kita coba tambahkan chain forward gitu ya, 192.168.1.2. Nah, ini kita targetkan gitu ya, supaya PC2 itu nggak bisa ngakses keluar gitu ya. Ini aja. Oke, sebentar. 192.168.1.2 TCP. Distant portnya protokol distant portnya ini ya, kita pilih 80.443. Hasilnya kita pilih yang drop ya. Jadi drop ini nanti dia akan menolak seperti itu. Kita coba di Firefox ya, di Mozilla Firefox-nya. Misalkan google.co.id gitu ya. Nah, itu dia bisa gitu ya, satunya bisa. Nah, tapi di PC2 ini dia kayak lemot gitu ya. Coba kita ping google.co.id. Nah, dia bisa masuk gitu ya, tapi kok ini lama banget gitu ya dari Google, kalau dari PC2-nya seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembatasan menggunakan firewall, teman-teman. Nah, connection has timeout ya, jadi request timeout. Padahal di PC1 bisa gitu ya, kok PC2-nya yang nggak bisa, teman-teman. Nah, karena di efek dari ini ya, dari efek dari firewall-nya itu. Kita bisa tambahkan lagi gitu ya, misalkan forward gitu ya, hasilnya 192.168.1.2 gitu ya. Nah, lalu untuk protokolnya kayaknya nggak usah deh ya, protokolnya nggak usah. Coba apply, kita oke kan gitu ya. Oh, ini kita pilih actionnya drop, belum. Jadi habis itu kita misalkan nih, kita coba ya, untuk protokolnya kita benar-benar kita tutup semua gitu ya protokolnya. Nah, dia nggak bisa ngeping lagi, teman-teman, karena kita di sini ngeblok semuanya, ngeblok semua protokol yang ada di sini gitu. Tapi di sini kita juga bisa gitu ya ngakses ini ya, 108.1.254. Nah, biasanya kita juga bisa ngakses ini ya, routernya gitu. Nah, yang ini Pingbox-nya ini kita bisa akses melalui Mikrotik. Kita bisa akses Pingbox itu juga melalui website seperti itu. Nah, ini kita juga bisa akses juga gitu ya, misalkan kita juga bisa batasi juga, teman-teman. Jadi biar nggak sembarang orang bisa gitu kan, karena kan dari PC2 bisa aja dia kayak ngubah-ngubah lagi gitu ya, misalkan dari firewall dia ubah, oh nih ternyata saya di blok kayak gitu, jadi tinggal sama dia tinggal dihapus aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita coba kita coba ini salah, yang di source-nya ya, teman-teman ya, 192.168.1.2. lalu protokolnya kita pilih yang ICMP, kita apply, kita oke kan. Oh, ini jangan lupa actionnya juga di drop ya, biar dia nggak bisa akses. Kita coba 192.254 gitu ya, coba kita hapus dulu ininya, 254. Oke, ini set 92.168.1.2
254. Oke, nanti ini harusnya ya teman-teman, dia harusnya ngedrop juga seperti itu. Jadi nanti itu sebenarnya istilahnya kita harusnya dia harusnya nggak bisa mengakses seperti itu ya. Jadi mungkin itu adalah sekian dari presentasi saya mengenai penggunaan firewall. Saya ucapkan terima kasih.